pelaksanaan Musrenbang Cam di Kota Madiun. Peningkatan kinerja dan evaluasi jasa konstruksi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Galeri UMKM naik kelas. Salah satu cara untuk menstabilkan imun adalah dengan refreshing, atau bahasa kekiniannya disebut dengan self-healing. Nah, ada banyak cara untuk menghilangkan penat. Salah satunya bisa dengan jalan-jalan di tempat yang sedang saya kunjungi saat ini. Ada yang tahu nggak di mana? Bersama saya Ben Chandra, yuk simak selengkapnya di program Madiun This Week. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa pembangunan di Kota Madiun sudah sangat luar biasa. Terbukti banyak sekali destinasi wisata yang cukup memanjakan mata. Salah satunya seperti destinasi baru di Kampung Eropa Sumber Umis ini. Nah, berbagai pembangunan tersebut tentunya sudah direncanakan sebelumnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar musyawarah rencana pembangunan kecamatan bersama dengan masyarakat untuk pembangunan di tahun berikutnya. Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda. Agenda Wali Kota Madiun Maidi dalam musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang Kecamatan berlanjut ke Manguharjo, Jumat 4 Februari 2022. Dalam giat tersebut disampaikan bahwa ada 528 usulan yang disampaikan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2023. Adapun 528 usulan tersebut terdiri atas 362 usulan pembangunan fisik dan 166 pembangunan non-fisik. Dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai 79 miliar rupiah. Wali Kota mengatakan usulan pembangunan yang prioritas wajib didahulukan, terutama pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya, seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dan jambanisasi. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yakni dengan turut mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun. Jika ditemui ada yang tidak tepat dalam proses pembangunan, masyarakat diminta untuk segera melaporkan. Sekarang semuanya usulan itu real mulai dari volume tempat, real pakai anggaran hari ini, real yang mengusulkan adalah Pak RT dari warganya. Sehingga memang betul-betul yang diusulkan itu betul-betul nyata yang harus segera kita tindak lanjuti. Insya Allah ini apabila kita tindak lanjuti, ya sudah lah, pembangunan itu ya sudah berjalan sampai ke terbawah terselesaikan. Ini yang Musrenbang mulai dari awal saya kawal sendiri. Kecamatan, pemerintah kota, nanti akan dikerjakan. Jadi kalau dia itu umpamanya paving 41.000 meter, itu di breakdown sudah ketemu. Ini 27 kelurahan, di kelurahan mana jumlahnya berapa, di breakdown, di gang mana, di gang itu kira-kira berapa meter, dan itu volumenya berapa, harganya berapa, bisa selesai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang sampai di Kecamatan Kartoharjo, Kamis 3 Februari 2022. Ratusan usulan juga mengemuka dalam Musrenbang tingkat kecamatan untuk realisasi tahun anggaran 2023 tersebut. Setidaknya ada 568 usulan dengan total anggaran mencapai 74 miliar. Seperti giat serupa sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi juga mengecek langsung jalannya Musrenbang agar maksimal. Menurut Wali Kota, usulan tidak boleh diganggu-gugat, sebab pembahasan sudah dari tingkat kelurahan beberapa waktu lalu sebelumnya. Selain itu, usulan juga telah dilakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Artinya, usulan memang sesuai dengan kondisi real lapangan, sehingga tidak hanya ada sebatas usulan fiktif. Karenanya Wali Kota tidak ingin disusupi usulan-usulan tambahan. Setidaknya ada 72 kegiatan usulan fisik dengan nominal di atas 200 juta rupiah. Total anggaran 52 miliar lebih. Sementara usulan dengan anggaran di bawah 200 juta tercatat ada sebanyak 378 kegiatan dengan anggaran 17 miliar lebih. Total kegiatan non-fisik untuk Kecamatan Kartoharjo sebanyak 450 kegiatan dengan total anggaran mencapai 70 miliar rupiah. Sedangkan kegiatan non-fisik tercatat ada sebanyak 118 usulan dengan 5.792 jenis kegiatan. Kegiatan untuk usulan non-fisik mencapai 4 miliar rupiah. Kegiatan non-fisik ini diantaranya pelatihan-pelatihan, bantuan bibit tanaman, sarpras untuk kelurahan, posyandu, dan lain sebagainya. Untuk itu juga ada usulan alat kesenian, perlengkapan ibadah, seragam, dan juga gerobak sampah. Kegiatan Musrenbang sebelumnya berlangsung di Kecamatan Taman. Kegiatan ini akan terus berlanjut di Kecamatan Manguharjo. Kegiatan ini akan terus berlanjut di Kecamatan Manguharjo sebelum Musrenbang tingkat organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga tingkat Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kecamatan berlanjut. Kali ini sampai di Kecamatan Taman, Rabu 2 Februari 2022. Berbagai usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan yang berlangsung sebelumnya telah disaring untuk menjadi usulan tingkat kecamatan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2023 mendatang. Setidaknya ada 398 usulan yang terbagi dalam 16 kelompok besar skala prioritas untuk Kecamatan Taman. Dari usulan fisik tersebut, setidaknya membutuhkan anggaran 74 miliar rupiah lebih. Usulan pembangunan dari Kecamatan Taman diantaranya normalisasi, perbaikan, dan pembangunan saluran dengan jumlah total 122 titik. Selain itu terdapat pavingisasi 69 titik, pembangunan pelengkap jalan 6 titik, ruang terbuka hijau atau RTH sebanyak 14 usulan, pembangunan pagar makam 9 titik, penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 38 titik, program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH 55 titik, rehab gedung 7 titik, jembatan 1 titik, rambu jalan 12 titik, pengurukan 3 lokasi, serta jambanisasi untuk 17 titik. Wali Kota Madiun Maidi meminta masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan kelak, terutama yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Wali Kota tidak ingin usulan yang sudah dibahas mulai dari tingkat kelurahan tersebut tidak maksimal saat realisasinya kelak. Wali Kota menambahkan warga harus benar-benar memperhatikan setiap proyek, khususnya fisik yang dikerjakan. Jangan sampai kualitas bangunan di bawah standar. Wali Kota mengaku akan memberikan spesifikasi setiap bangunan kepada RT atau RW agar bisa sama-sama mengawasi. Ya sudah cukup bagus lah, jadi Musrenbang sampai kecamatan itu sudah real. Artinya real itu yang diusulkan, lapangan, volume, harga itu sudah real semua. Artinya perangkat itu sudah kita gunakan. Real di lapangan berapa, pakai HPS. Jadi usulan uang itu sendiri juga sudah pakai standar harga hari ini. Sehingga tidak jauh nanti. Tadi juga minta peran serta masyarakat untuk mengawasi. Iya, jadi nanti kegiatan itu pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat, ya masyarakat, ya usulanmu, untukmu, kerjakan, manfaatmu, kamu awasi sendiri. Itu akan lebih bagus itu.
Pengecekan di lokasi juga dilakukan setelah musren bangkel tersebut selesai. Wali Kota bersama OPD dan anggota DPRD juga mengecek usulan sembari goes. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan permasalahan yang ada di lapangan, serta memastikan volume yang ditentukan agar realisasinya ke depan benar-benar tuntas, efektif, dan efisien. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Wali Kota Madiun Maidi kembali melantik pejabat fungsional yang akan melengkapi OPD masing-masing guna menyeimbangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di samping itu, evaluasi pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2021 juga turut dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Pelantikan pejabat fungsional kembali dilakukan pemerintah Kota Madiun. Kali ini sebanyak 16 ASN hasil seleksi CPNS 2020 yang dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan di GCIO Senin 31 Januari 2022. Pelantikan diharap semakin melengkapi dan meningkatkan kinerja OPD terkait. Wali Kota Maidi dalam sambutannya mengatakan bahwa pejabat yang baru dilantik ini akan mengisi dan melengkapi OPD masing-masing, apalagi masih di awal tahun, agar segera tancap gas dalam menjalankan program pemerintah Kota Madiun. Wali Kota menyebut OPD tidak boleh pincang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apalagi OPD yang bergerak dalam bidang pelayanan. Karenanya setiap pos yang kosong segera dilakukan pengisian. Hal itu penting lantaran banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. 16 ASN yang dilantik ini merupakan hasil CPNS 2020 lalu dan tersebar di 14 organisasi perangkat daerah. Pelantikan menjadi PNS sudah dilakukan pada 2021 lalu di Asrama Haji. Beberapa di antaranya lantas diangkat menjadi pejabat fungsional. Mereka dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan untuk segera dapat bertugas sesuai dengan tupoksinya. Wali Kota kembali menegaskan bahwa ASN harus melayani dan bukan untuk dilayani. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun cukup banyak perubahan belakangan ini, terutama selama setahun terakhir. Pembangunan fisik di Kota Madiun tahun anggaran 2021 cukup berjalan lancar. Hal itu tak terlepas dari peran penyedia jasa konstruksi sebagai rekanan pembangunan proyek fisik. Karenanya Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada rekanan yang telah turut berkontribusi dalam pembangunan di Kota Pendekar. Wali Kota mengatakan proyek fisik tidak hanya sesuai dengan yang direncanakan, namun juga tepat waktu dan berkualitas. Wali Kota Maidi sengaja mengecek langsung hasil pembangunan di lapangan. Pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi langsung dilakukan perbaikan. Wali Kota pun mengakui kualitas bangunan sudah cukup bagus. Namun, Wali Kota juga mengingatkan untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi yang menerima pekerjaan di tahun 2022. Wali Kota juga membeberkan rencana pembangunan besar untuk tahun 2022, mulai pembangunan lanjutan kawasan Sumber Umis Barat. Seperti diketahui, pembangunan bakal dilanjutkan hingga tembus Jalan Pandan sampai Jalan Ahmad Yani. Trotoar juga bakal diperbaiki. Pasalnya, trotoar tersebut bakal menjadi jalur manasik haji. Selain itu, juga ada pembangunan Bindo Display Jawa Timur bagian barat, tepatnya di X lapangan tenis Pelti depan Bakorwil. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Sebagai upaya meningkatkan ekonomi lokal serta pemberdayaan terhadap UMKM di lingkup pemerintah Kota Madiun, Wali Kota Madiun menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk berbelanja di warung, UMKM, dan PKL di lingkungan sekitar. Bukan sekedar formalitas, namun seluruh belanja ASN tersebut tercatat dalam satu aplikasi laporan belanja berbasis website proumkm.madiunkota.go.id. Jumlah total belanja, rekap belanja, nama toko atau penjual, lokasi belanja dan jumlah uang yang dibelanjakan, serta foto produk secara mudah dan terperinci ditampilkan dalam aplikasi ini. Evaluasi pelaporan dilaksanakan secara periodik dari masing-masing OPD maupun dari tiap satuan pendidikan. Proses pelaporan dan pengecekan data belanja bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan desktop atau mobile device. Dengan harapan ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun turut serta peduli dalam penguatan ekonomi di masa pandemi. Aplikasi Pro UMKM, dukung UMKM berdaya. Pemerintah Kota Madiun semakin getol meningkatkan perekonomian di Kota Pendekar. Tidak hanya memberikan ruang bagi pengusaha besar, tetapi juga turut mengembangkan para pelaku usaha UMKM. Seperti halnya dengan membuka galeri UMKM naik kelas. Wah, unik juga ya namanya. Ternyata tidak hanya anak sekolah saja yang naik kelas, UMKM juga bisa loh. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Motornya Pak Corbin. Jadi insya Allah tahun depan sudah jadi. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih. Nanti akan Wali Kota Madiun Maidi terus mendorong peningkatan investasi di Kota Pendekar. Meski begitu, tidak hanya pengusaha besar saja yang mendapatkan kemudahan, tetapi juga pelaku UMKM agar proses jual beli semakin mudah. Salah satu upaya membantu pelaku UMKM ini adalah dengan memberikan tempat khusus di pasaraya. Misalnya seperti tampak di Sun City Mall lantai 2. Ada galeri UMKM naik kelas di sisi utara. Prosesi pembukaannya dihadiri oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut pada Jumat 28 Januari 2022. Ada berbagai produk yang mengisi galeri tersebut, mulai dari makanan dan minuman khas Kota Pendekar, fashion, hingga aksesoris. Dengan wadah khusus di dalam pusat keramaian ini, diharapkan produk UMKM semakin mudah dikenali masyarakat. Sementara itu, prosesi pembukaan galeri UMKM naik kelas juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun, Indaraya Ayumiko Saputri, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Selain meresmikan galeri, Wawali bersama Ketua TPPKK juga melihat berbagai produk UMKM yang ada di galeri tersebut. Keduanya juga berharap agar UMKM bisa semakin maju dengan inovasi ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami rangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum hingga jalan protokol kembali dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Hal itu menyusul kenaikan tren kasus positif COVID-19 yang terjadi secara nasional. Sedikitnya 2 mobil tangki milik pemadam kebakaran dan 9 mobil semprot dikerahkan pada Rabu 2 Februari 2022. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, seusai memimpin apel penyemprotan di halaman Balai Kota Madiun mengatakan bahwa kegiatan sterilisasi sebagai upaya Pemkot untuk memutus penyebaran COVID-19. Suko menambahkan pagi ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dalam menangani COVID-19. Aksi ini sebagai bentuk untuk saling mendukung penanganan COVID-19 agar kian optimal. Di samping dengan adanya gerai masker gratis di beberapa titik strategis di Kota Madiun. Untuk diketahui, dalam sekali kegiatan penyemprotan disiapkan 2.000 liter cairan disinfektan.
Pada giat kali ini, beberapa fasilitas umum yang disasar, yakni seperti masjid, pasar tradisional, hingga jalan protokol. Untuk wilayah kecamatan, penyemprotan dilaksanakan oleh mobil semprot masing-masing kecamatan dibantu BPBD, PMI, mobil dinas PUPR, dan mobil dinas Perkim. Sedangkan untuk jalan protokol dilakukan oleh mobil damkar, serta untuk wilayah pasar dilakukan oleh mobil dinas perdagangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dinas Perkim dan Dinas PUTR Kota Madiun menertibkan belasan tiang yang akan digunakan untuk jaringan kabel fiber optik, namun belum mengantongi izin, Kamis 3 Februari 2022. Sebanyak 15 tiang tersebut berlokasi di sepanjang Jalan MT Haryono, Kota Madiun. Kepala Satpol PP dan Damkar, Sunardi Nur Cahyono mengatakan bahwa pelaksanaan penindakan setelah adanya pengecekan bahwa tiang tersebut belum berizin. Selain itu, penindakan juga sebagai peringatan kepada pelaku usaha lain agar tidak meniru perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sunardi menegaskan menggunakan aset daerah harus mau memenuhi aturan yang berlaku. Penindakan yang dilakukan ini supaya tertib dan tidak mengganggu lalu lintas. Pemerintah Kota Madiun akan melakukan upaya tegas untuk memastikan seluruh kegiatan pemasangan kabel fiber optik harus mengantongi izin terlebih dahulu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rencana pemerintah Kota Madiun untuk membangun rusunawa dan pusat perekonomian warga di Makam Bung Cino sisi timur terus berlanjut. Senin 31 Januari 2022, Wali Kota Madiun Maidi menggelar pertemuan bersama ahli waris di ruang pertemuan Rusunawa 2. Dalam pertemuan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menuturkan bahwa proses pemindahan makam akan segera dilaksanakan. Bahkan persiapannya dimulai pekan ini. Menurut Wali Kota, ada ratusan makam yang akan dipindahkan dari sisi timur ke barat. Proses pemindahannya juga dilakukan secara manual, artinya tidak akan menggunakan alat berat yang dapat berpotensi merusak jenazah. Ya, jadi hari ini sosialisasi dengan semua ahli waris ya. Ada yang 50 ini sudah selesai, sisanya hari ini kita undang orang Madiun yang ada di situ. Alhamdulillah sosialisasi selesai. Insya Allah hari Rabu sudah kita mulai. Rabu ini, jadi besok itu kan Imlek tanggal merah, Rabunya sudah mulai semua. Setelah Rabu nanti selesai, pengurukan sudah mulai, lahan siap, usul mulai. Insya Allah itu kita percepat karena orang menderita lama-lama biar sudah cepat. Targetnya kapan Pak? Ya, tahun ini pengurukan paling tidak ya 1 bulan lah, 1 bulan harus selesai. Kalau pembongkaran ya? Pembongkaran itu paling-paling ya 15 hari lah. Saya tim dari Solo kita datangkan semua. Tim ahlinya semua. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa lokasi bekas makam Bung Cino sisi timur akan dijadikan rusunawa dan pusat perekonomian masyarakat, di antaranya lapak UMKM dan pasar loak. Pembangunan ini pun akan dimulai tahun ini juga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Oke pemirsa, sepertinya cukup sudah ya jalan-jalan kita di kawasan Sumur Umis. Tampaknya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Madiun Newsweek kali ini. Makan brem sambil ngelamun, tidak lupa makan puli sama jenangnya. Ayo main di kampung Eropanya Kota Madiun, hati senang, pikiran makin tenang. Demikian pemirsa, sajian informasi kami minggu ini. Anda bisa menyimak di YouTube Madiun Today, fanpage pemerintah Kota Madiun, dan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua.
Jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.